Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama aku Aziz bin Murtado di Halo Podcast, tempat saling menyapa dan berbicara. Jadi di video kali ini aku tentunya nggak bakalan sendiri nih. Di sini udah ada dua orang mahasiswa cantik yang bakalan nemenin aku bincang-bincang hari ini, yaitu ada Mbak Nania dan Mbak Noviana. Halo. Nah, jadi Mbak Nania dan Mbak Noviana ini baru lulus SMA dan sekarang baru kuliah ya Mbak? Iya, semester 1. Gimana sih Mbak rasanya kuliah itu sama nggak? Mungkin kan anak-anak SMA dulu tuh pernah bayangin kuliah itu bakalan kayak gimana gitu dari Mbak Nania dulu. Kalau dulu sih kebayangan kuliah bakalan ya serius dan gimana ibaratnya tuh sepaneng gitu. Nah ternyata ya kalau baru di semester 1 ini masih ada ya santai, tapi ada juga tugas yang memang serius gitu. Kalau Mbak Noviana? Ya kurang lebih juga sama sih ya, cuman kalau udah dijalanin mungkin beda dan pikiran. Kalau kuliah semester 1 tuh menurutku emang masih gimana ya, kayak kupu-kupu gitu ya. Kadang kita kalau kuliah selesai itu mungkin pulang, mungkin nongkrong sama teman kemana gitu dulu. Dan kalau tugas-tugas itu biasanya kan masih mepet banget kita ngerjainnya, baru dikumpulin gitu. Masih ke bawah suasana SMA-nya gitu. Dan kalau boleh tahu, kalian ini sebelumnya dari daerah mana sih Kak? Kalau aku asli dari Ngawi ya lah. Aku juga. Oh, sama dari Ngawi juga? Iya, sama Beda. Berarti SMA-nya sama atau gimana? Beda. Oh, beda. Beda. Berarti dari sekolah yang beda pasti punya cerita yang berbeda nih, cerita yang menarik pastinya ya. Nah, karena masih semester 1 yang mungkin belum terlalu banyak pengalaman, aku mau tanya nih sedikit tentang masa SMA kalian. Kita flashback sedikit gitu. Gimana sih mungkin ada cerita yang pengalaman dulu waktu SMA gitu yang kalian mungkin pengalaman yang menyenangkan atau yang agak gimana sampai dipanggil BK atau bikin masalah gitu dari Mbak Noviana dulu mungkin? Kalau aku pribadi mungkin ada ya, cuman enggak bukan spesifik ke akunya, cuman mungkin temen aku, jadi kan temen ke bawah gitu. Terus Kalau Mbak Nania gimana? Ada nggak sih kayak pengalamannya sampai dipanggil BK atau dihukum karena apa gitu? Kalau aku sih lumayan ada sih ya, banyak. karena kebetulan kelas aku tuh dicap sebagai kelas ya paling rame dan bandel ya, bener paling bandel. Dulu tuh sempat ada ceritanya tuh ada jam kos lah ya, biasa anak SMA tuh paling seneng kalau jam kos. Iya benar banget nih, bisa main nggak? Iya, nah setelah itu dikasih tugas sebenarnya sama gurunya tapi nggak dikerjain. Malah kita satu kelas tuh ya ada kesibukan masing-masing, dia main ya, ada yang nyanyi-nyanyi, pokoknya bikin rame lah. Nah setelah itu ternyata gurunya tuh kembali ke kelas dan nggak terduga-duga gitu loh. Tiba-tiba. Nah setelah itu akhirnya kita satu kelas disidang sama wali kelas juga sama gurunya. Setelah itu kita dapat surat pernyataan. Nah SP-nya itu masuk BK dan satu kelas tuh cuma 2 orang yang nggak dapat SP karena yang satunya nggak masuk, yang satunya tuh sakit Kak. Jadi beruntung banget ya. Jadi sakit kan, kalau anak sakit dia namanya masih diem doang gitu. Nah setelah itu semua dapat SP dan itu disuruh minta tanda tangan ke Wakaset dan guru BK, terus wali murid, orang tua kita. Nah itu paling bikin ketar-ketir ya, karena orang tua kan nggak tahu gimana di sekolah. Nah ternyata kok ada kejadian ini. Nah itu yaudah satu kelas dapat SP itu dan kita tuh kena sanksi ya, disuruh bersih-bersih kamar mandi apa segala macam gitu. Itu sih pengalaman yang menurut aku agak bikin aku kaget, karena jujur dari SMP 3 tahun itu nggak pernah yang namanya dapat SP atau sampai masuk BK tuh belum pernah ya kalau aku pribadi. Nah ketika dapat itu takut ya pastinya, karena minta tanda tangan dari orang tua juga. Itu sih. Nah kalau boleh tahu itu minta tanda tangannya beneran ke orang tua atau di tanda tangan sendiri? Biasanya kan gimana ya Kak? dipalsuin Itu banyak kan tuh anak-anak SMA mungkin yang kayak
mau izin bikin surat tidak masuk itu kan ada kadang yang bikin tanda tangan sendiri atau mungkin raportnya lupa belum ditanda tanganin mereka tanda tangan sendiri. Nah itu Mbak Nania tanda tangan sendiri atau mungkin minta ke orang tua langsung Mbak? Jujur kalau aku sih tanda tangan sendiri, tapi tetap ngomong ke orang tua itu selesainya kejadian itu beberapa hari itu baru cerita, ya baru cerita karena kan takut ya. Dan menjelasin ke ibu sih juga kan itu enggak yang dapat SP enggak aku kok gitu, aku nah satu kelas gitu, berarti kan ya nggak apa sih mana gitu kan aku berusaha meraih lah, nggak salah banget nggak fatal gitu dan itu. Berarti kalau kayak gitu kasusnya kayak dari teman-teman satu kelas juga ya Mbak ya? Iya dari teman-teman sekelas, tapi itu bukan ke pribadi ya, ya, nggak berseorangan gitu. Kalau dari cerita kayak gitu menurut kalian gimana ya, sifat kayak gini tuh berasal dari pergaulan juga atau gimana sih dari Mbak Nania? Kalau aku dari pergaulan juga kan memang kelasku itu kalau di akademik agak low, tapi kalau di non akademik kayak di bidang keolahragaan itu unggul gitu kan. Kalau nggak ya jadi orang guru-guru tuh udah tahu kalau misalnya kelas ini tuh memang seperti ini gitu. Jadi satu kelas tuh kompak gitu loh Pak. Jadi tapi udah ya gitu, dan tuh dari kelas tuh ya udah nggak apa-apa emang segini kemampuannya mau gimana gitu. Kalau Mbak Nadia? Mungkin kalau pergaulan juga pengaruh besar ya, tapi nggak luput juga dari didikan orang tua. Mungkin nggak bisa nyalahin anaknya semua, cuman kan mungkin anaknya mungkin ada sedikit problem dari rumah atau dari luar, mungkin itu bisa jadi sih faktornya. Ya, kalau ada masalah dari rumah tuh biasanya kan anak remaja kan ya, masa pola pikirnya tuh masih kayak terbatas, jadi mungkin ada masalah di rumah tuh biasanya kayak ke bawah gitu di sekolah. Ya, Maksudnya nggak bisa stabil. nggak bisa stabil, masih meledak-ledak gitu lah ini. Kalau menurut kalian orang tua tuh gimana sih dalam semisal mendidik anak kayak yang tentang sopan santun atau gimana gitu? Soalnya kan di tempat aku tuh ada dia masih SD gitulah ya. Jadi orang tuanya itu emang ada sedikit problem gitu. Jadi anaknya itu dititipkan ke neneknya. Jadi kan ya orang tua lah yang ngajarinnya ya seadanya gitu, cuman anak itu tuh ya dapat pelajaran dari sekolah, tapi kalau tentang etika atau apa gitu kan nggak diajarin sama orang tua. Jadi tuh kalau ngomong tuh kayak masih berani gitu minta orang tua, terus kayak ya kayak kurang sopan gitulah ke orang lain. Gimana sih menurut kalian tentang pendidikan kayak sopan santun gitu dari orang tua tuh penting? Kalau dari aku pribadi sih penting banget ya, bukan dari anaknya aja, mungkin dari faktor luar juga, kayak orang tua juga berperan penting, kayak bukannya nyalahin orang tua aja, tapi juga mungkin orang tua zaman dahulu sama sekarang tuh beda ya. Iya. Lebih parentingnya juga beda, jadi kayak mungkin saling melengkapi aja. Kalau orang tuanya mungkin ada kurangnya, nggak bisa nyalahin orang tua juga, terus juga introspeksi juga. Saling Karena kan pendidikan dari orang tua itu yang pertama ya, Iya, pendidikan benar. pertamanya anak seorang anak itu pasti dari orang tua dulu, baru terjun ke dunia sekolah itu bertemu orang banyak. Jadi penting banget sih peran orang tua ya. Iya sih, kalau menurut itu juga penting banget orang tua tuh kan. Ya walau bikin gimana pun mereka tuh ya mereka tuh selalu kasih usaha ke kita, Usaha yang terbaik lah. usaha yang terbaik itu kan. Pertama kali kita tuh belajar juga diajarin orang tua, terus baru ke sekolah kayak pendidikan tentang tata krama atau apa itu kan pasti Pasti diajarin dari kan. orang tuanya. Terus kalau pergaulan nih Mbak, dulu pernah nggak sih di sekolah kalian kan biasanya remaja itu ada nih yang mungkin cowok ngerokok di sekolah terus ketahuan, terus apalagi kan anak SMA tuh masa-masa bucin banget gitu ya kan, ada tuh yang pacaran, mungkin ada nggak sih yang sampai pernah mengalami hal yang hamil sampai gimana gitu terus dikeluarin dari sekolah? Kalau di SMA aku dulu tuh nggak ada yang sampai dikeluarin, bahkan hamil tuh nggak ada ya Kak. Cuma emang kasus pacaran tuh
udah yang banyak banget, tapi nggak sampai ke arah ke situ. Kalau untuk rokok ya pastinya yang namanya anak cowok tuh banyak banget, dari kelas aku tuh hampir semua. Oh, hampir semua. Iya. Itu pernah di sekolah berarti, Pak? Nggak di sekolah, di luar sekolah dia Oh, di luar merokok, sekolah. nonton di rumah gitu. Tapi kalau dibawa ke sekolah sih enggak. Kalau Mbak Nabila ini gimana? Kalau aku ada sih ya, Ada. cuma beberapa aja mungkin bukan dari kelas aku tapi dari kelas yang lain. Iya, dari kelas yang tetangga, lain. tetangga kelas gitu. Itu pun juga kaget ya, cukup jadi pelajaran penting bagi semua anak-anak, kayak nggak nyepelein gitu, kayak pacaran itu bisa merusak masa depan sekolah gitu sih. Ya, harusnya juga berpikir gitu ya, buat kelas anak SMA harusnya udah bisa mikir gitu sih. Iya sih, kalau dulu itu di tempatku juga ada yang kasus kayak gini tuh dia. Mungkin kalau merokok itu juga ada, cuman bukan dari kelasku sih, cuma dari tetangga kelas lain gitu. Dia itu ketahuan ngerokok di Sekolah, iya, di di sekolah, di toilet gitu loh. Oh, berani ya? Iya, ngerokok di toilet gitu dia. Terus akhirnya tuh ketahuan sama kayak wakil kesiswaan di sekolah itu. Terus akhirnya dapat hukuman. Tapi aku kurang tahu sih dihukumnya buat disuruh apa gitu. Terus kalau yang pacaran gitu sempat ada beberapa kasus, cuman nggak gimana ya, nggak di satu SMA gitu. Dulu tuh pernah waktu sekolah-sekolah sebelumnya, tapi di SMA itu juga pernah ada kasus, belum sampai kejadian, cuma baru mau udah ketahuan gitu kan. Di sama juga itu di kamar mandi. Jadi ceritanya dia itu cewek sama cowok kan masuk ke satu kamar mandi yang sama, tapi ada anak lain yang tahu. Akhirnya dia bilang ke wakil kesiswaan, didatengin lah itu. Akhirnya gak jadi. Terus diperiksa-periksa di tasnya itu ternyata ada pengaman kayak gitu. Terus akhirnya nggak tahu sih waktu itu diberhentiin atau enggak, cuman aku tahu beritanya aja kayak gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana sih ngatasin hal yang kayak gini? Kan biasanya anak zaman sekarang itu, apalagi kan dengan perkembangannya zaman, mereka tuh biasanya kan niruin apa ada yang apapun yang ada di media sosial gitu, pergaulannya. Jadi kan agak lebih luas gitu. Gimana sih ngatasin hal yang kayak gini, Kak? Jadi Mungkin kalau aku ya, kesadaran itu perlu, maksudnya harus batasin diri. Mungkin hal-hal yang baik harusnya dijauhin ya, bukan jadi ikut tren sama segala macam. Itu seharusnya enggak sampai kayak gitu. Jadi kayak itu juga peran orang tua juga ikut harusnya buat mantau anaknya ngapain aja, mungkin di luar sekolah apa di dalam sekolah ngapain aja. Iya, penting banget sih. Ini Kalau benar. makanannya Ya itu diambil baiknya dari teman, yang dibuang buruknya dari teman juga. Jadi kalau misalnya ada teman yang kayak gitu ya sebaiknya kita nggak usah ikut-ikutan ya, karena kan nggak baik juga. Dan kalau ada yang baik dari teman kita ya kita bisa dicontoh gitu. benar banget sih yang kayak gitu. Jadi emang peran orang tua tuh penting banget ya. Selain itu juga biasanya kan kita waktu kecil tuh dibilangin nih, kalau temenan tuh jangan pilih-pilih gitu. Pernah ya kayak gitu, pasti dibilangin kayak gitu sama orang tua. Tapi dalam realitanya tuh sekarang kita tuh harus pinter-pinter milih temen, kayak yang dalam artian kita milih temen yang bisa membawa dampak positif bagi kita gitulah ya, kan bawa Bukan berarti nggak mau temenan ya. iya kayak gitu. Oke, jadi cukup menarik ya cerita Mbak Nania dan Mbak Nafiana ini dari masa mereka sekolah waktu SMA dulu. Dan menurutku dari sini kita dapat ambil beberapa pelajaran sih, kalau peran orang tua itu cukup penting dalam mendidik seorang anak agar mereka tuh tumbuh dengan sifat dan karakter yang baik. Selain itu dari pergaulan juga cukup penting, dimana kita tuh ya benar-benar harus pilih-pilih dalam pergaulan di zaman sekarang ini. Tapi pilih-pilihnya dalam artian kita mengambil hal-hal positif yang bisa mereka bagikan ke kita. Seperti itu sih menurutku. Iya benar. Oke, jadi teman-teman, saya rasa
Cukup sekian podcast hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya bersama aku Aziz Dwi Murtado. Salam dan terima kasih.